Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan ladina ramadana bisidin min syawal katakallahu sawman dari kulli. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada Imam Ali radhiyallahu anhu, siapa saja yang telah menghidupkan puasa Ramadan dengan 6 hari di bulan Syawal, kata Allah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah mencatat untuk orang itu puasa setahun seluruhnya. Jadi kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Setelah selesai Ramadan, kita tentunya merayakan Idul Fitri. Idul Fitri itu dirayakan siapa, Pak? Untuk orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa secara sempurna. Wa itu minul ibadah, kata Allah, wa itu kabirullah ala ma'alakum wa ala tasawwur. Jadi kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sempurnakanlah ibadah puasa. Menyempurnakan ibadah puasa itu puasa sempurna 1 bulan. 1 bulan itu bisa 28 hari, bisa 29 hari, bisa 30 hari. Setelah kita menyempurnakan ibadah puasa, wa itu kabirullah, maka bertakbirlah kalian mengagungkan nama Allah. Takbiran. Untuk siapa kita mengagungkan nama Allah? Allah ala mahalakum, karena Allah yang telah memberikan hidayah kepada kita. Kalau tidak ada hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, belum tentu kita bisa hidup di dalam masjid. Ini hidayah juga bukan cuma dulu saja, nanti juga dapat hidayah. Tidak seperti itu, harus tidak. Jadi kita mengagungkan nama Allah yang telah memberikan hidayah kepada kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu wa'alakum tasawwur, maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita harus bersyukur? Karena kita masih diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala hidayah, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah Ramadan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 1 sudah menambahkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah tidak memanggil wahai sekalian manusia, yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala orang-orang yang beriman. Orang yang beriman sudah pasti orang Islam, tapi orang Muslim belum tentu beriman. Iman itu kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Kita bahas semuanya. Siapa yang kadang-kadang imannya naik dan turun? Yaitu kita manusia. Ada yang imannya setengah-setengah, ada tidak naik dan turun. Siapa yang Allah berikan? Malaikat tidak diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala hawa nafsu, makanya imannya tidak naik tidak turun. Mereka melaksanakan ibadah sesuai perintah Allah. Kalau kita sekarang lagi naik, Pak. Andai kata selama setahun Ramadan semua kira-kira sanggup nggak, Pak? Imannya naik semua. Kenapa? Sholat isya masjid sampai penuh keluar, bahkan di dalam sampai dalam. Rasa itu juga begitu luar biasa. Cuma jangan sampai ibadah kita hanya karena bulan Ramadan saja. Kalau karena ibadah kita itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, mau Ramadan, mau Syawal, mau bulan apa saja, niatnya saya ibadah kepada Allah. Saya ingin memakmurkan seluruh itu. Kalau hanya Ramadan ramai ke masjid, orang setelah Ramadan
disebut berhasil Ramadan. Makanya jangan sampai hanya karena bulan Ramadan saja kemudian di luar Ramadan pun tetap kita harus melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian semua berpuasa. Puasa itu apa sih? Asyam, menahan dari segala macam, walaupun ada makanan ketika puasa jadi haram, kecuali sudah mati. Diwajibkan atas kita semuanya berpuasa, sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu. Berarti sebelum kita dulu orang pada berbuat puasa. Untuk apa puasa itu kita kerjakan? La'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Yang dilihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum. Tidak dilihat pangkatnya, jabatannya, kekayaannya, yang dilihat Allah adalah ketakwaannya. Makanya dengan puasa ini mudah-mudahan menangkapkan takwa dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu saya katakan, apabila orang yang melaksanakan ibadah Ramadan kemudian diikuti dengan ibadah Syawal selama 6 hari, ketika setelah Ramadan kan diikuti esoknya ada berpuasa 6 hari, maka Allah mencatat, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, sama juga dengan melaksanakan ibadah Ramadan selama 1 tahun. Nah, beliau puasanya 6 bulan dalam 1 tahun, sehari puasa, sehari tidak. Kita 1 tahun cuma 1 bulan. Pentingnya ibadah Ramadan. Dan jangan sampai ibadah Ramadan ini kita rusak. Ada yang puasa Rasulullah SAW hanya menahan lapar dan dahaga saja. Yang sampai juga saling menduduki. Nah, lupa Nabi riba di bulan Ramadan. Kita jaga lisan kita, karena yang diinginkan surga kata Rasulullah SAW, yang pertama adalah 4 orang ini golongannya surga rindu kepada orang tersebut, termasuknya orang yang senantiasa menjaga lisannya. Jangan sampai kita berkata-kata yang tidak baik, berkata kadang-kadang keterlaluan. Kita harus menjaga lisan kita, karena lisan itu berbahaya. Kalau kita tidak mampu menjaga lisan kita, maka kita tidak akan selamat. Yang kedua, Al-Quran, orang yang senantiasa membaca Al-Quran dan mempelajari Al-Quran itu orang yang diridhoi oleh surga. Kemudian yang ketiga termasuk orang-orang yang senantiasa memberi makanan kepada fakir miskin hingga mereka kembali. Kenapa surga itu kepada 4 golongan ini? Karena orang yang memberi makanan kepada fakir miskin yang sedang kelaparan itu luar biasa, sebagaimana disahkan oleh Imam dalam kitab Nasok ini dijelaskan, ketika salah satu pengarang kitab itu sedang menulis kitabnya, kemudian ada salah satu orang yang sedang kehausan, bahkan sampai mati dia tidak kuat. Kemudian ketika seorang ulama ini akan menuliskan tinta ke dalam kitabnya, akan menuliskan salah satu kitab itu, kemudian barang ketika di penanya, kemudian menghisap tintanya sampai habis, sampai dia kembali. Kemudian dalam ayat yang kedua ditanya, ya Allah, kenapa aku masuk ke dalam surga?
suci Ramadan. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang senang datangnya bulan seseorang dengan iman dan takwa, maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya. Itu gembira namanya pentingnya kita ngaji. Dan ini baru pembahasan langsung di bab ini. Baik, kita kalau ibadah Pak tidak semuanya orang pada ngaji, makanya kita pakai sabilan ada salam taufik, kemudian di alam wali itu karena kayak jangan sampai kita bahas juga paham, jadi kita pakai orang pesantren itu sebagai ini mengatakan suruh berwudhu asal bahwasanya syarat-syaratnya wudhu itu asal ada 10 perkara. Al-Islam syarat Islam yang pertama Islam. Wadah itu yang kedua kami itu yaitu pandai dapat membedakan yang baik dan yang buruk, disebut kami. Masalahnya wadah yang ketiga suci daripada haid datang bulan nifas setelah masa bersalin. Kemudian yang keempat, wa yang nahu usulan mani minal basarati, bersih dan sesuatu yang bisa mencegah datangnya air ke kulit seperti lilin dan sebagainya. Kemudian yang kelima, bifardiyati wa ala yang tidak fardh. Bagian anggota tubuhnya tidak terdapat sesuatu yang bisa berubah air seperti pindah, pewarna dan sebagainya. Yang keenam, min furu'i sunatan wal ma'ruf, dan mengetahui atas kewajiban wudhu yang wajib. Yang kedua, tidak mengindikasikan meyakinkan fardunya wudhu yang wajib itu menjadi yang sunnah. Yang kedelapan, wal ma'u, airnya bersih dan suci. Yang kesembilan, sudah masuk waktunya sholat. Dan yang ke-10-nya adalah terus-menerus memperbaharui wudhunya bagi orang-orang yang tidak pernah berhenti berhadas. Jadi itu syaratnya kita mau wudhu. Ada 10 perkara. Kira-kira hafal nggak? Ya. Kalau udah ini pasti hafal. Syarat mau wudhu 10 Pak. Pertama Islam. Kalau belum bisa ngapain kita wudhu. Yang kedua kami kita hafalin. Yang kedua misalnya. Kalau ngobrol boleh ya. Yang ngobrol boleh. Kami jika ada kami bisa membedakan yang jelek, yang baik atau yang buruk disebut kami. Jadi disingkat saja. Kemudian yang keempat, bersih dari sesuatu yang bisa mencegah datangnya air ke kulit seperti lilin dan bagaimana kalau kita kerjanya lilin? Kenapa kalau wudhu kanannya tidak sah? Itu salah satu syarat. Karena itu menghalangi datangnya air ke dalam kulit termasuk lilin. Kalau dengan wudhu bagaimana? Dikumpul misalnya, tidak ada masalah. Kalau ada tato gimana Pak Ustaz? Kalau tatoan gimana? Apalagi tato. Itu tato masih tahu kan? Tato tidak mengingatnya biasa saja. Ini kan syarat di sini. Dia jelas. Jangan tato misalnya. Ada tidak termasuk ya.
Misalnya seperti ibu itu pakai hand angkat yang berlebihan, kalau dia memakai banyak itu berapa itu? Ya, tidak sanggup dia, karena airnya berubah. Terhadap ibu itu jangan sampai dianggap bunyi gampang. Padahal bunyi itu luar biasa. Kemudian kalau yang wudhu, wudhu istirahat. Bahwasanya kalau yang wudhu itu sifat ada perkara. Niat itu sawidinya. Niat itu bagaimana caranya? Al-Qasdul Al-Qadim. Niat itu di dalam hati. Niat dilakukan sambil membasuh muka. Yang pertama, nawaitu al-hadasin al-dhuraini istiqlal sesuatu fardhu ta'ala. Nah, itu niat yang pertama. Cukup sekali. Ketika membasuh muka itu begini, kalau muka kan wudhu begini, bapak kalau misalnya ini doang, membasuh muka tuh harus sampai sini, sampai kuping sini pipi nih. Nah, kupingnya harus dibasuh begini. Ya. Jangan sampai gini doang depannya, ininya garing nih, maka wudhunya tidak sah. Karena muka ini sampai kemari, ke bawah sini, begini sampai ke bawah sini, busuk ke sini, ngikutin. Nah, baru buang itu airnya. Jangan begini doang wudhunya, ya. Kalau dipraktekkan begitu Pak ya. Kemudian yang ketiganya membasuh kedua tangan. Yang kedua membasuh kedua tangan. Yang ketiga asal seluruh ini ma'amir ini membasuh kedua tangan, ma'amir ini serta dua sikutnya. Ini tangan kalau pakai baju begini kita susah. Ya. Wudhunya begini Pak. Ini tangan ada keriput-keriputnya ya. Jangan sampai keriputnya masuk air. Yang begini. Makanya ketika wudhu kita harus begini. Ini udah pasti lagi begini. Kemudian buang. Tangan buang ini. Jangan begitu di sini. Kalau bukan anggota wudhu, jangan di sini air. Ini bukan termasuk anggota wudhu, hanya sampai sini. Makanya jangan sampai begini di tangannya, begini angkatannya. Jadi keriputnya begini. Buang 3 kali. Membasuh kedua tangan, ma'al ini serta dua sikutnya. Kemudian yang keempat, ar-rabi'u mas'ul syai'in minar ra'si, mengusap bagian daripada kepala minar ra'si pada rambut. Boleh misalnya ini di sini, boleh di sini. Tapi yang lebih bagus lagi semuanya keluar. Jadi sampai pada hatinya. Ada yang di luar boleh, yang penting kita ada yang di sini boleh, yang penting lebih utama begini. Ya, semuanya. Kemudian al-khamis ghusl rijlaini, yang kelima membasuh kedua kaki. Ar-rijlaini ma'al ka'baini hingga dua mata kaki. Kembali yang kalau saya lihat, yang menunjuk air membagi dua. Ya, kira yang main-main paling badan ini misalnya. Kita juga begini, kosong-kosong dulu ini. Nama dari sini terus hingga kemari dua mata kaki. Yang bukan begini kita yang begitu ada yang begitu Pak. Kenapa? Kalau ngaji masih jadi saya bertanya. Makanya harusnya ini kosong-kosong ini harus begini hingga dua mata kaki. Cara berwudu seperti itu. Kemudian as-sadisu ta'at-tarbihu, yang dengan tartib sebagaimana urutan tadi yang telah saya sampaikan dari awal. Kalau mencuci kuping termasuk adalah sunnah. Ini pun nggak sembarangan cucinya. Bagaimana caranya kayak begini? Ini ada lakukannya Pak. Harus begini dulu, kita air ke sini. Ini begini. Nah, ini.
walaupun itu bisa sekedar wudhu. Jangan dianggap wudhu itu mudah dan gampang. Kalau kita tidak pernah belajar dengan benar-benar, insya Allah tidak tahu. Hanya tahunya memasukkan mencuci tangan, bagaimana agar sah wudhunya. Kalau sah wudhunya, insya Allah sholat pun akan menjadi sah. Itulah pentingnya kita masalah tentang wudhu. Kemudian nawaqidul wudu'i arba'atu asya'a. Bahwasanya yang membatalkan wudu itu ada 9 perkara. Ini batal wudu, Pak. Kan sunnah wudu, wajib wudu, syarat wudu, batal wudu kan. Ada 9 perkara. Al-awwal yang awal, sesuatu yang keluar dari salah satu jalan, yaitu dubur atau kubur. Orang dari depan ke belakang, ya, berupa angin atau yang lainnya, itu batal. Yang kedua, hilang akal. Hilang akal. Asani zawalul akli binaumin. Hilang akal sebab tidur, atau lainnya kecuali tidurnya orang yang tetap pada tempat duduknya di bumi. Maksudnya Pak, agak begini Pak, kita punya wudhu. Tadi Jumatan di masjid, kita duduk begini aja. Kemudian dengan topik kan tidak dapat tertidur juga. Kemudian ini berubah. Kan juga begitu kan? Ada orang apa di samping dan orangnya yang mikir gini, bisa jatuh begini. Nah itu berubah nih. Ya. Kalau sampai berubah ini, nah begini, maka batal wudhunya. Walaupun berjam-jam nggak berubah deh, itu lagi. Berubah goyang, tidak apa-apa. Pentingnya kita. Jadi, walaupun sejenak kalau kita sedang berubah begini, maka berubah tempat tidur kita ini, tempat duduknya ini. Begitu maka batal kecuali tidak ada perubahan. Kemudian asalisul ittiqa'u basarata. Bertemunya kedua kulit laki-laki dan perempuan dewasa yang bukan muhrim dengan tanpa tulisan. Jadi kalau kita bukan muhrimnya, kemudian kalau udah laki-laki, makanya ketika bersama dengan perempuan hanya tulisan dari kawan, khawatir membatalkan. Kecuali ada hijab penghalang, sarung tangan membatalkan. Jangan sampai kita tidak paham masalah itu juga. Ya, pengalaman kalau sholat dulu lagi sunnah menjadi batal, kecuali muhrim. Kemudian yang keempat, Ar-Rabi'u masul kubulil adami al-haqahi kuburin bibatni rohati al-kubulil asobihi. Menyentuh kubul atau kemaluan anak Adam atau menyentuh lingkaran dunia atau dengan telapak tangan atau telapak jarinya. Telapak tangan yang mana Pak? Telapak jari. Kalau kita misalnya kalau di luar kata itu ngomongnya korupsi, kan lagi menjelaskan hukumnya, dia jelas masa di sini menjelaskan ini yang di batu kan nggak masuk akal, jadi nggak jelas. Kalau kita memegang kemaluan kita walaupun nggak ada penghalang pakai ini, nggak batal, nggak ada penghalangnya ini. Tapi kalau pakai kemaluan ini jadi batal. Ini artinya beda kan? Iya kan, kulitnya beda sama ini. Makanya tidak boleh kalau nggak ada penghalang, tidak ada penghalang, ya. Maka tidak membatalkan. Kemudian yang kemarin ini sampai kepada batalnya. Masih berapa menit kemarin? Masih 4 menit. Bentar lagi ya. Kalau 4 menit kita dulu sampai bakalnya wudhu. Ya insya Allah besok sekali kerja besok mukawana pergantian. Alhamdulillah juga ibadah kita sekarang. Ya kita berada di sini dalam 1 bulan insya Allah kita mengkaji kajian sebelum kita makan timbang kita ngomong kita takwil karena tidak semua orang bisa ngaji di hari-hari biasa malam Kamis Selasa itu kan